Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pondok Bambu 14 Pagi, Ibu Nani Suryani SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pondok Bambu 14 Pagi. Dan yang saya hormati Wali Murid SDN Pondok Bambu 14 Pagi, kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah di siang hari yang cerah ini kita dapat berkumpul ya Mah ya di dalam rapat kita walaupun via Zoom tidak tatap muka dalam rangka sosialisasi pendataan KJP SDN Pondok Bambu 14 Pagi. Salawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang dengan syafaatnya kita telah berkumpul dan semoga kita akan berkumpul kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu langsung saja sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Pondok Bambu 14 Pagi oleh Ibu Nani Suryani SPD. Kepadanya kami persilakan. Mama mohon maaf mikrofonnya dimatikan ya Ma ya. Mohon maaf, mikrofonnya dimatikan. Mohon disimak sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Nanti kita akan ada tanya jawab ya Ma ya. Mohon dimatikan mikrofonnya. Silakan Ibu Nani Suryani SPD. Halo Bu. Halo Ibu. Bu Nani. Halo. Laura, bantu saya Bapak. Mama lagi Zoom, aku udah minum obat dan Bapak nanya. Halo. Bu Nani. Halo Pak Reja. Bu Naninya sudah bergabung belum Pak? Kayaknya sinyalnya deh. Sinyalnya ya? Belum bergabung sih. Password bawah apa ya? Ibu. Ya. Halo Ibu. Ya, silakan Ibu memberikan sambutan. Oh, ininya hilang ya tadi? Iya, Ibu hilang. Sinyalnya Ibu ya? Iya, makanya keluar, masuk lagi malah ini dapat. Ya udah ya. Ya Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ini Bu Nova. Kenapa Bu? Suaranya. Kedengaran Ibu? Iya, terdengar Ibu, terdengar. Ya baik. Sebelumnya saya terima kasih ya kepada orang tua dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah bergabung dalam rapat ini, yaitu rapat sosialisasi pendataan KJP. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini bisa tambah jelas ya Bapak Ibu untuk pendataan di tahun ini 2021 2022 ya. Nah,
berkaitan dengan yang kemarin mungkin ya, untuk lomba menghias kelas, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, Ma, yang telah turut serta berpartisipasi, memberikan dukungannya kepada anak-anak, kepada ibu guru, kepada sekolah, dan telah meramaikan ya suasana lomba menghias kelas kemarin. Saya berterima kasih sekali. Kemudian juga mungkin untuk penilaiannya nanti bisa Mamah lihat di website kita ya. Nanti di-share di situ dan bisa dilihat untuk pemenangnya. Mungkin untuk juara itu tidak ada yang ini ya Mah, karena semuanya itu bagus, semuanya itu indah, semuanya pokoknya saya is the best lah buat mama-mama yang sudah turut serta dalam mendukung kegiatan ini ya Ma. Itu yang pertama saya ucapkan terima kasih Ma. Nah kemudian nanti mungkin untuk sosialisasi pendataan KJP ini akan diuraikan dan akan dijelaskan lebih rincinya lagi kepada Pak Reza ya. Mungkin dari saya sambutannya seperti itu aja Bu Nova. Saya hanya mengucapkan terima kasih berkenaan dengan kegiatan kemarin. Dan untuk untuk PTM ya, untuk PTM kita sekarang mah mungkin menunggu hasil keputusan dari pemerintah pusat ya Mas. Kita cuman menunggu Ibu itu kita juga tidak memaksakan kepada orang tua untuk anaknya tetap masih bisa PTM mah. Jadi siapa yang mau PTM silahkan, yang mau PJJ juga silahkan untuk sekarang ini mah. Kita yang jelas sama-sama menjaga, saling menjaga kesehatan aja ya mah. Untuk anak-anak kita di rumah, di sekolah, atau di mana aja gitu mah. Jangan sering-sering bepergian ya mah, tetap menjaga prokes agar kita tetap selalu sehat ya mah, kita masih bisa tetap terus beraktivitas karena memang pandemi itu belum selesai dan memang belum tuntas, jadinya kita harus selalu menjaga kesehatan ya mah. Jadi untuk hari Senin mungkin nanti ada kabarnya lagi dari orang tua, dari sekolah bila sudah ada info. Nanti diinfokan lagi hari Minggu. Jadi menunggu kabar ya Ma, karena kemarin beritanya masih simpang siur gitu ya Ma. Mudah-mudahan besok hari Sabtu atau hari Minggu gitu ya Ma dikabarin. Yang jelas pesan dari saya tetap selalu menjaga kesehatan ya Ma, dimanapun anak-anak, mama dan kita para guru juga berada. Tetap prokes dijaga ketat supaya kita selalu diberikan kesehatan terus sama Allah yang Maha Kuasa. Mungkin Bu Nova dari saya seperti itu aja ya Bu Nova, nanti kalau ada kurangnya bisa ditambah. Silakan dilanjut. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas sambutannya dan pesan-pesannya. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu paparan oleh Bapak Reza, paparan mengenai KJP. Silakan Pak Reza, waktu dan tempat kami persilahkan. ya, terima kasih Bu Nova atas waktunya. Ya. Cek udah masih ini enggak? Udah jernih belum Bu Nova suaranya? Udah jernih Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Mah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita masih bisa kumpul meskipun berkumpul secara virtual, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya juga kepada Ibu Kepala SDN Pondok Bambu 14 Pagi, Ibu Nani Suryani SPD. Selanjutnya yang saya hormati juga tenaga pendidik serta tenaga kependidikan SDN Pondok Bambu 14 Pagi dan seluruh orang tua peserta didik SDN Pondok Bambu 14 Pagi. Nah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu dari seluruh orang tua peserta didik, yaitu tentang sosialisasi pendataan KJP tahun 2022 di SDN Pondok Bambu 14 Pagi. Oke, kita langsung saja ya, Mak. Ini saya izin mempresentasikan terkait dengan pendataan KJP yang ada di sekolah kita. Oke, yang pertama, bantuan sosial biaya pendidikan bagi peserta didik melalui KJP Plus SDN Pondok Bambu 14 Pagi tahap 1 tahun 2022. Dasar hukum Pergub nomor 110 tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan. Selanjutnya di sini ada tujuannya. Apa sih tujuan adanya bantuan KJP Plus di sekolah kita? Yang pertama adalah mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun. Ini hampir sama seperti tahun lalu ya, Mak. Jadi pemerintah daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta ingin menyelenggarakan program wajib belajar 12 tahun. Jadi bantuan ini semata-mata untuk mensukseskan masyarakat DKI Jakarta agar terlaksana seluruh peserta didik bisa melaksanakan wajib belajar selama 12 tahun. Yang kedua, meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata. Yang ketiga, menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan. Yang keempat, meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan. Yang kelima, menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang diikuti. Dan yang terakhir, mendorong ATS agar kembali mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. ATS itu artinya adalah anak tidak sekolah atau yang telah putus sekolah. Ya. Selanjutnya untuk ruang lingkupnya, poin 1, bantuan sosial biaya personal bagi peserta didik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta biaya penyelenggaraan pendidikan SPP bagi peserta didik pada satuan pendidikan swasta. Yang kedua, bantuan sosial biaya pendidikan masuk sekolah atau BPMS bagi peserta didik baru pada satuan pendidikan swasta. Persyaratan penerimaan bagi peserta didik secara umum, peserta didik dengan usia 6 sampai 21 tahun. Jadi persyaratan bagi calon penerima bantuan KJP Plus itu hanya bisa peserta didik dengan usia 6 sampai 21 tahun. Yang kedua, terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta. Yang ketiga, memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. Dan yang keempat, memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Jadi ada persyaratan penerima umum dan ada kriteria khususnya, Ma. Jadi kalau secara global untuk persyaratan penerima umum, seluruh peserta didik di SDN Pondok Bambu 14 Pagi itu sudah memenuhi syarat, tapi hanya bagian umumnya saja. Selanjutnya kita lihat untuk kriteria khususnya itu seperti apa. Oke. Ini persyaratan penerima kriteria khusus. Yang pertama yang sudah saya sampaikan seperti tahun lalu, poin pentingnya adalah terdaftar dalam DTKS. Apa sih DTKS? DTKS itu adalah daftar terpadu
kesejahteraan sosial. Jadi DTKS itu memiliki database seluruh masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Gunanya apa? Tidak hanya untuk KJP saja, tapi ada PKH, ada bantuan sosial lainnya yang memang diperuntukkan dari Pemda dan pemerintah pusat. Yang kedua, diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial untuk panti sosial anak penyandang disabilitas dan anak dari penyandang disabilitas. Yang ketiga, diusulkan oleh Kepala Dinas Perhubungan untuk anak dari pengemudi Jaklingko yang mengemudikan mikrotrans. Ini seperti apa? Seperti Jaklingko yang angkutan umum ya, angkutan umum yang biasanya itu pakai kartu. Nah itu kalau ada orang tua yang memiliki kartunya atau bekerja sebagai pengemudi Jaklingko, silakan ajukan ke Kepala Dinas Perhubungannya. Nanti secara otomatis akan masuk ke dalam sistem KJP yang ada di SDN Pondok Bambu 14 pagi. Yang keempat, diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi untuk anak penerima Kartu Pekerja Jakarta. Kebetulan tahun kemarin ada dari peserta didik kita beberapa siswa itu yang sudah orang tuanya itu memiliki Kartu Pekerja Jakarta. Entah ekonominya mau di bawah standar atau ekonominya di atas, tapi kalau orang tua tersebut memiliki kartu pekerja, maka secara otomatis akan masuk ke dalam sistem KJP+. Yang kelima, mendapatkan surat rekomendasi dari lurah untuk anak tidak sekolah yang akan mendaftarkan diri ke satuan pendidikan. Ini biasanya dari dinas sosial langsung. Jadi dari dinas sosial tuh memiliki anak-anak yang tidak sekolah. Yang keenam, diterima di satuan pendidikan swasta melalui PPDB bersama atau tidak melalui PPDB bersama. Ini untuk sekolah SD yang swasta. Yang terakhir, diusulkan oleh Kepala Bidang PAUD Dikmas Dinas Pendidikan untuk peserta didik lembaga kursus pelatihan dengan masa kursus minimal 6 bulan. Ya, ini untuk yang LKP atau jenjangnya itu jenjang di luar dari sekolah negeri ya, Mak. Selanjutnya komponen bantuan sosial. Komponen bantuan sosial ini yang poin satunya, peserta didik pada satuan pendidikan negeri menerima komponen bantuan sosial biaya personal. Jadi peserta didik pada satuan pendidikan negeri yang sudah mendapatkan KJP itu mendapatkan bantuan sosial biaya personal. Jadi ada dua. Kalau untuk negeri hanya mendapatkan biaya personal, kalau yang swasta itu ada biaya personal dan ada biaya SPP. Jadi kita hanya mendapatkan satu komponen bantuan sosialnya, yaitu bantuan sosial biaya personal. Poin 2-nya itu untuk swasta, dia mendapat tambahan biaya SPP. Untuk selanjutnya besaran dananya. Tadi saya sudah sampaikan untuk jenjang SD negeri, biaya personal per bulannya itu 250.000. Jadi 1 bulan 250.000, mungkin kalau untuk pencairannya bisa tidak tentu ya, kadang bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Jadi total biaya yang ada di satuan pendidikan negeri yaitu 250.000 per bulan. Oke, mungkin yang lainnya tidak saya bahas karena kita khusus untuk SD negeri aja. Penggunaan dana selama kondisi normal. Penggunaan dana selama kondisi normal itu yang pertama adalah biaya rutin, yaitu uang saku dan uang transport. Jadi ini hanya untuk SD itu hanya tambahan uang saku dan transport. Besarannya berapa? Saya mendapat informasi besarannya itu senilai 100.000 per bulan. Jadi dalam 1 bulan itu seluruh orang tua bisa mengambil dana bantuan KJP-nya sebanyak 100.000. Tidak boleh lebih. Selanjutnya sisanya buat apa? Itu biasanya tuh bisa diperuntukkan untuk pembelian seragam atau makanan-makanan sehat yang biasa ada di Pasar Jaya ya. Pasar Jaya itu biasanya mengadakan pangan murah, itu dikhususkan untuk penerima bantuan KJP+.
biaya persiapan masuk perguruan tinggi ini untuk yang KJMU. Selanjutnya, penggunaan dananya selama kondisi normal. Biaya berkala. Nah, ini biaya berkala. Jadi selain peserta didik itu mendapatkan uang tunai 100.000, peserta didik juga bisa menggunakan biaya berkala untuk pembelian alat tulis dan perlengkapan sekolah, buku dan penunjang pelajaran, alat atau bahan praktik, seragam sekolah dan kelengkapannya, pangan bersubsidi, kacamata, alat bantu pendengaran, kalkulator saintifik, alat simpan data elektronik atau USB, obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif, sepeda, komputer atau laptop, dan terakhir alat bantu disabilitas untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Jadi dana KJP diperuntukkan ya ini secara biaya berkalanya itu hanya komponen ini saja. Selama PJJ kemarin mungkin ada orang tua peserta didik yang menggunakan dana KJP-nya untuk berlangganan internet, entah IndiHome atau yang lainnya, itu silakan. Tapi dikalkulasikan dengan nominal yang didapatkan, jangan melebihi dari nominal yang telah didapatkan dari bantuan KJP Plus. Selanjutnya, penggunaan biaya personal selama status keadaan darurat bencana. Biaya rutin berkala dapat digunakan untuk kebutuhan pangan, kesehatan, dan kebutuhan pendidikan. Biaya rutin dan berkala dapat digunakan secara tunai atau non-tunai. Ya, ini jangan salah tafsir ya, Mas. Jadi, biaya rutin dan berkala dapat digunakan secara tunai itu yang tadi saya katakan maksimal itu 100.000. Tidak boleh mengambil lebih dari 100.000. Karena apa? Karena setiap transaksi yang dipergunakan oleh Bapak atau Ibu sekalian itu tercatat dalam administrasi Bank DKI. Jadi kalau ada orang tua yang mengambil lebih dana KJP dari biaya rutin yang sudah diatur oleh Pergub tadi nomor 110, itu nanti akan tercatat di administrasi Bank DKI-nya. Jadi jangan sampai kelebihan untuk pengambilan secara tunai. Kalau untuk non tunai itu bebas. Jadi non tunai itu tidak dibatasi. Yang penting kebutuhannya itu sudah jelas. Kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan bagi peserta didik yang mendapat bantuan KJP Plus tersebut. Selanjutnya larangan penerima. Larangan penerima dari 1 sampai 23 ini adalah mungkin jika ada orang tua yang melaporkan ke sekolah atau sekolah mendapati peserta didik yang melakukan 23 item ini, mungkin bisa di stop KJP-nya. Jadi saya mohon kepada orang tua peserta didik, khususnya peserta didik diinfokan tuh jangan sampai melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh gubernur secara langsung. Jadi yang pertama, membelanjakan bansos biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub. Contohnya apa? Tahun 2019 saya menemukan adanya orang tua peserta didik yang menggunakan dana KJP untuk untuk membayar kontrakan ya, membayar kontrakan rumah. Jadi saya pun agak sedikit kaget gitu mendengar aduan seperti itu. Jadi saya mohon dana KJP diperuntukkan hanya untuk peserta didik. Tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena apalagi sekarang pendataannya semakin ketat. Jadi jangan sampai yang sudah mendapat KJP dicabut hanya karena masalah seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, merokok. Insya Allah di peserta didik SDN Pondok Bambu 14 tidak ada yang melakukan hal seperti ini. Yang ketiga, menggunakan dan mengedarkan narkotika. Yang keempat, melakukan perbuatan asusila atau pergaulan bebas. Yang kelima, terlibat dalam kekerasan atau perundungan.
mungkin sifatnya lebih ke bullying ya. Nomor 6 terlibat tawuran, 7 terlibat geng sekolah atau geng motor, 8 minum minuman keras atau beralkohol, 9 terlibat pencurian, 10 melakukan pemalakan, 11 terlibat perkelahian, 12 terlibat penipuan, 13 terlibat mencontek massal, 14 membocorkan soal atau kunci jawaban, 15 terlibat porno aksi atau pornografi, 16 menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring, 17 membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan, 18 sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan, 19 sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 kali dalam 1 bulan, 20 menggandakan atau menjaminkan bansos, biaya pendidikan, dan atau buku tabungan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Ini yang tadi saya katakan, menjaminkan bansos, biaya pendidikan. Ini mungkin pernah ada di sekolah kita. Saya berharap di tahun ini dan tahun selanjutnya tidak ada lagi yang menjaminkan kartu ATM-nya kepada pihak manapun. 21 menghabiskan bansos, biaya pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata atau dibutuhkan. Apa saja contohnya? Mungkin contohnya bisa apa ya? Barang-barang yang tidak dibutuhkan oleh peserta didik, tapi yang lebih dibutuhkan dibelikan seperti baju untuk ibunya atau baju untuk saudaranya. Itu jangan sampai di sekolah kita terjadi seperti itu. 22 meminjamkan bansos biaya pendidikan kepada pihak manapun. Nah, ini sering saya sering dapat informasi juga. Jadi ada beberapa, saya tidak bisa menyebutkan siapa, tapi ada beberapa orang tua yang istilahnya itu dia membeli pangan murah, tapi bukan untuk anaknya atau keluarganya, tapi dijual kembali setelah sudah membayar pangan murah tersebut. Itu apa ya istilahnya? Iya, jadi istilahnya itu dia membeli dengan bantuan KJP, tapi setelah mendapatkan pangannya itu dijual ke warung atau ke orang lain gitu. Itu ada beberapa yang saya dengar. Saya mohon orang tua juga mohon disikapi, jangan sampai terjadi seperti hal ini lagi gitu. Kalau manfaatkan untuk peserta didiknya, untuk keluarganya, karena memang bansos ini diperuntukkan untuk bapak ibu serta keluarga, bukan untuk untuk orang lain. Dan yang terakhir, melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. Selanjutnya, mekanisme dan timeline pendataan. Yang pertama adalah penyediaan data calon penerima OPD terkait jadi penyediaan data ini dari Dinas Sosial, dimulai itu dari 17 Januari sampai 6 Februari. Jadi ini data sudah disiapkan oleh Dinas Sosial. Lalu langkah kita apa? Langkah orang tua murid adalah di poin nomor 2, yaitu pemadanan data. Dimulai dari tanggal 7 sampai 13 Februari. Jadi tanggal 7 sampai 13 Februari mohon dimanfaatkan waktunya untuk registrasi di website FMOTM atau DTKS. Jadi pemadanan data ini adalah pengisian registrasi untuk data DTKS. Poin ketiga, 14 sampai 25 Februari adalah verifikasi daftar sementara calon penerima oleh sekolah. Lalu pengumuman calon penerima yang memenuhi kriteria selama 6 hari kerja. Jadi verifikasi sekolah itu hanya mengecek dan melengkapi identitas siswa, yaitu sekolah hanya memberikan biasanya itu 4 formulir KJP yang nanti diserahkan kepada calon penerima. Calon penerimanya dari siapa? Sekolah itu hanya menerima dari pihak DTKS. Jadi seluruh orang tua peserta didik menginput data di DTKS dan itu secara personal dan secara mandiri. Setelah
dilakukan verifikasi, maka nanti data Bapak Ibu itu masuk ke dalam website sekolah, yaitu untuk verifikasi sementara. Jadi sekolah sudah tidak lagi apa ya istilahnya memberikan formulir pendataan KJP-nya, tapi sekolah hanya memberikan formulir terkait dengan kriteria-kriteria khususnya. Jadi seluruh peserta didik atau orang tua peserta didik itu mengisi data DTKS secara mandiri, bukan ke sekolah lagi. Selanjutnya di poin 4, verifikasi dan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan, yaitu dari pihak sekolah. Nanti Ibu Nani menandatangani surat verifikasi persetujuan yang nantinya akan dibawa ke Kepala Dinas Pendidikan. Setelah itu tanggal 14 sampai 31 Maret penetapan penerima melalui keputusan gubernur. Jadi istilahnya apa ya? Kepala sekolah ini yang nantinya tuh bertanggung jawab untuk verifikasi, menyetujui, mengirim ke Dinas Pendidikan, lalu penetapan mengirim ke Gubernur DKI Jakarta. Jadi poin ini nih. Jadi semuanya itu saling apa? Berkontribusi, dari orang tua nginput DTKS, dari DTKS Dinas Sosial mengirim ke sekolah, dari sekolah nanti ngirim ke Dinas Pendidikan lalu sampai ke gubernur. Jadi langkah-langkahnya tuh semakin apa ya, semakin panjang. Kalau tahun lalu itu mungkin tahun-tahun sebelumnya itu hanya orang tua datang ke sekolah, sekolah menginput, setelah itu selesai. Tapi kalau sekarang runtutannya nih lebih spesifik lagi, lebih datanya pun juga lebih apa ya, lebih valid mungkin dari Dinas Sosial. Jadi yang turun ke rumah-rumah Bapak Ibu udah bukan guru-guru lagi, bukan saya lagi, bukan dari pihak sekolah lagi, tapi dari Dinas Sosial. Oke, selanjutnya alur pelayanan pengaduan melalui Sikela Dimas. Masyarakat datang ke sekolah untuk menyampaikan pengaduan. Menyampaikan pengaduan itu artinya jika Bapak atau Ibu mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan bantuan dana KJP, silakan datang ke sekolah, sampaikan informasi yang telah Bapak Ibu temui di entah di apa di rumah atau di masyarakat sekitar gitu. Si A salah Pak penggunaan datanya, itu konfirmasi aja ke sekolah dulu. Nanti bagaimana tindak lanjutnya nanti tinggal kita kita rapatkan kepada kepala sekolah dan orang yang bersangkutan. Oke, lalu sekolah menginput pengaduan. Setelah nanti Bapak Ibu mengadu ke sekolah, maka nanti pihak sekolah akan menginput pengaduan ke P4OP atau langsung ke Dinas Pendidikannya. P4OP memverifikasi pengaduan, setelah itu Bank DKI menindaklanjuti pengaduannya. Jadi kalau ada informasi apapun itu, tolong ke sekolah dulu, jangan langsung ke P4OP atau Bapak Ibu mungkin punya si A, si B, si C, istilahnya pejabat atau apapun, jangan sampai ke sana dulu, tapi ke sekolah dulu. Jangan sampai sekolah kita nanti yang jadi tumpuannya gitu loh. Karena beberapa tahun lalu saya pernah mengalami itu, dan akhirnya sekolah yang menindaklanjuti sampai dipanggil ke DPR waktu itu ya, dari DPR, dan itu alhamdulillah sih sudah selesai. Tapi jangan sampailah seperti itu gitu loh. Jangan sampai mengadu ke atas atau langsung istilahnya punya kenalan si A, si B, si C gitu. Tapi tetap adukan aja dulu ke sekolah, nanti biar sekolah yang menindaklanjuti. Oke. Untuk sosialisasi pendataan mungkin bisa dicatat, pusat pelayanan P4OP ini ada nomor teleponnya, ada emailnya, ada alamatnya, yaitu di Jatinegara Timur 4 Rawabunga. Jadi P4OP itu pusatnya untuk pendataan KJP. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana,
dan mungkin ada juga yang belum. Ini bisa difoto atau di screenshot. Ya. Jadi dari apa namanya, jika ada kendala datang ke sekolah nanti akan saya teruskan ke P4OP gitu. Oke, selanjutnya untuk DTKS-nya mungkin secara sosialisasi pendataannya sudah selesai. Sekarang untuk DTKS-nya, bagaimana sih cara penginputan data DTKS-nya? Oke. Yap. Oke, tunggu ya Bapak Ibu ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Oke. Terlihat, terlihat. Selanjutnya Bapak Ibu ya. Mungkin kemarin saya sudah share dari website sekolah cara pengajuan KJP tahun 2022 di SDN Pondok Bambu 14 Pagi. Sebenarnya ini secara global satu DKI pun sama. Jadi ini kenapa saya share di web, diperuntukkan yang pertama untuk transparansi informasi. Jadi setiap kegiatan sekolah, insya Allah nanti akan saya share di website SDN Pondok Bambu 14 Pagi. Jadi di sini kemarin sudah saya posting untuk pengajuan KJP. Yang pertama adalah terdaftar dan masih aktif di SDN Pondok Bambu 14 Pagi, Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, terdaftar dalam DTKS, DTKS daerah, dan atau data lain yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, warga DKI Jakarta berdomisili di DKI Jakarta yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, informasi yang paling urgent adalah orang tua peserta didik wajib melakukan pendaftaran di DTKS. Untuk pendaftaran DTKS itu hanya dibuka beberapa minggu saja. Pembukaannya itu dimulai serentak dari tanggal 1 Februari kemarin sampai tanggal 20 Februari 2022. Jadi manfaatkanlah waktunya dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 20 karena websitenya itu sangat sangat lambat mungkin ya. Karena satu DKI itu mengakses seluruh web ini, jadi memorinya pun juga mengurangi jalannya untuk searching datanya. Kayak di sini sudah saya cantumkan juga link untuk pengisiannya. Tinggal diklik aja, cek secara online dengan link, jadi langsung diklik, maka nanti dia secara otomatis akan muncul. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah tampilan Pusdatin Jamsos Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Caranya seperti apa? Bapak Ibu hanya membuat akun pendaftaran saja. Jika Bapak Ibu belum memiliki akun pendaftaran, bisa langsung klik buat akun pendaftaran. Kita sambil coba ya Bapak Ibu ya. Karena webnya memang agak lambat, jadi perlu perlu sabar, jangan terburu-buru. Ini contoh masukkan nik kepala keluarganya. Yang pertama adalah kepala keluarga. Masukkan niknya, nama lengkap, alamat email, nomor telepon, lalu buat kata sandi, dan ulangi kata sandi yang telah dibuat di kolom kata sandi. Setelah itu klik daftar. Setelah sudah terdaftar, Bapak Ibu hanya tinggal login. Kita cek tampilan loginnya. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Sampai bisa. Tunggu ya, makannya masih loading.
Oke. Oke, ketika Bapak Ibu sudah membuat akun pendaftaran, selanjutnya adalah kita login di sini. Kemarin saya pun sudah coba untuk registrasi dengan data saya sendiri. Memang agak lama webnya, tapi istilahnya apa ya? Dengan beri kesabaran bisa tersimpan juga data saya yang ada pada data terpadu ini. Agak lambat. Oke, masih agak lambat ya, Pak ya. Mungkin Bapak Ibu kira-kira sudah ada belum yang terdaftar di DTKS? Saat saya kemarin posting di web, ada nggak yang sudah berhasil untuk membuat akun serta mengisi data anggota keluarga? Sudah, Pak. Sudah berhasil, Ibu? Berhasil, Pak. Mama Meta kemarin itu apa namanya, ngisinya tuh satu apa nick aja atau seluruh anggota keluarganya diisi? Saya satu seluruh, Pak. Baru satu ya? Lagi Satu tapi seluruh. Oke. Nanti kita coba cek dalamnya seperti apa ya. Ini memang agak berat webnya ini. Saya kemarin sampai malam pun saya coba. Saya baru berhasil kemarin jam 2 pagi. Ini baru bisa buka kemarin. Memang agak lambat sih. Ya kita coba sabar dulu. Karena yang akses itu bukan hanya 1.000 orang, tapi puluhan ribu orang yang mendaftar di DTKS. Di YouTube-nya ya, kemarin saya udah buat YouTube-nya juga di sini. Nah, ini kelihatan nggak, Mas? Oke, jadi ini mungkin kemarin saya udah buat juga record di di YouTube sekolah. Jadi caranya itu ya tadi kita buka aja link dtks.jakarta.go.id. Nanti akan terbuka tampilannya seperti ini. Ini tampilan loginnya. Kemarin saya udah buat memakai data saya untuk uji coba. Jadi kalau belum punya akun seperti tadi, register dulu, masukkan nick sama emailnya dan buat password yang mudah diingat. Jangan membuat password yang nanti apa ya istilahnya yang sulit. Oke, selanjutnya kita coba login. Oke, nah ini tampilannya nih Bapak Ibu. Jadi tampilannya itu seperti ini. Ada input pendaftaran baru, ada view data pendaftaran. Jadi yang pertama kali
jika Bapak Ibu belum memiliki belum mendaftarkan akunnya di tahun lalu, input pendaftaran baru terlebih dahulu. Caranya juga cukup mudah, kita hanya klik statusnya apa, kepala keluarga atau anggota keluarga, lalu kita masukkan NIK-nya, kita masukkan nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, lalu jenis pekerjaan, golongan darah, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, keluarga negaraan, nama ayah, nama ibu, nomor handphone, jenis disabilitas jika disabilitas. Nah, di sini ada pilihan jenis bantuan yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu memilih sendiri bantuan apa yang diharapkan Bapak Ibu dalam pendataan DTKS ini. Jadi di DTKS itu tidak hanya KJP Plus, tapi ada KAJ, ada KJMU, ada KLJ, ada KPDJ, PKH, BPNT, dan PBI. Jadi ini adalah bantuan yang ada di Pemda dan ada di pemerintah pusat. Jadi semua bantuan ini termasuk dalam pengajuan yang ada di DTKS. Oke, selanjutnya ada alamat sesuai KTP. Lalu pilih kode pos dengan data yang benar. Provinsinya pun juga tidak diketik, lalu hanya dipilih saja. Jangan sampai salah. Ini kalau bisa sesuai dengan yang ada di KTP. Nah, setelah nanti dicek, datanya kita sudah benar, nanti kita tinggal klik simpan saja. Jadi sebenarnya cukup mudah, tapi karena webnya itu sangat sangat sulit diaksesnya, jadi harus terus-terusan tuh, harus terus cek di webnya. Dan ini DTKS ini jangan hanya anak peserta didik yang sekolah di SDN Pondok Bambu 14 pagi saja, tapi seluruh anggota keluarga yang ada dalam satu kartu keluarga itu wajib diinput. Di sini sudah diinfokan seluruh anggota keluarga dalam satu KK wajib diinput. Jadi pertama kali yang diinput adalah kepala keluarganya dulu. Setelah kepala keluarga, baru ibunya, baru anggota keluarganya, gitu loh. Jadi jangan hanya anaknya saja yang diinput di dalam data DTKS, tapi semuanya tuh harus diinput yang ada di dalam satu kartu keluarga. Oke, mungkin itu saja sih dari saya. Paling tinggal tahap sesi tanya jawab kali ya. Bu Nova. Halo, iya Pak? Nova, Ya. mungkin itu aja dari saya. Bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawabnya. Ya, baik Pak Reza, terima kasih atas paparannya. Mah, saya buka sesi tanya jawab ya, Mah ya. Yang mau bertanya silahkan nyalakan mikrofonnya, sebut namanya dan kelas berapa anaknya. Ya, silakan saya buka satu termin, saya buka 3 penanya dulu ya, Mah ya. Nanti biar langsung dijawab. Kalau masih ada yang bertanya, saya akan buka termin berikutnya. Silakan untuk termin pertama, siapa yang mau ingin bertanya, Mah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Ratu Aulia Aini, kelas 1B. Ya, Mah. Mama Ratu ada apa? Gini, waktu semester pertama kan anak saya nggak dapat karena baru juga kelas 1 ya, baru masuk juga. Terus saya sih udah daftar DTKS ya waktu anak saya TK itu. Terus saya coba laporan ke kelurahan karena kan anak saya nggak dapat, karena kan datanya dari DTKS ya, bukan dari sekolah. Saya ke kelurahan, saya tanya anak saya udah terdaftar DTKS gitu. Seandainya semester 2 ini anak saya nggak dapat juga, saya bisa laporan ke kelurahan lagi gitu, gimana? Oke, baik. Mama Ratu, terima kasih. Pak Reza mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung aja kali Bu Nov. Oke, silakan Pak Iya. Reza. Iya, Mama Ratu.
kalau misalkan sudah terdaftar di DTKS, coba dicek dulu di webnya. Kan di sini ada nih namanya itu cek status pendaftaran ya. Oke, di sini. Jadi di sini bisa dimasukin nick-nya. Ini saya coba contohkan, ini nick saya. Jadi dicek di status pendaftaran DTKS-nya. Kalau memang DTKS Mama sudah terdaftar, maka nanti akan muncul nih data data yang sudah diinput di DTKS. Tapi kalau di sininya kosong, maka bacaannya itu tidak ada data. Sebentar. Udah ngecek sih, tapi orang kelurahannya langsung yang ngecek udah terdaftar gitu. Cuma ditunggu aja Bu untuk semester 2-nya, siapa tahu nanti bisa dapat semester 2 gitu. Oke. Untuk Mama Ratu udah pernah disurvei belum dari Dinas Sosial? Survei, tapi alamatnya alamat di orang tua suami saya dulu. Tapi udah pernah disurvei ya? Oke, kalau memang sudah disurvei dari Dinas Sosial, biasanya itu untuk kriteria khususnya itu berarti ada yang kurang. Jadi bisa ditanyakan lagi nanti dari pihak kelurahan kalau untuk dapat atau tidaknya ya. Karena dari KJP ini kita dapatnya juga langsung dari Dinas Sosialnya. Jadi kalau misalkan tadi Ibu sampaikan sudah memiliki data DTKS tapi tidak dapat KJP, itu istilahnya mungkin tahun kemarin itu belum rezekinya ya, belum rezeki untuk mendapatkan bantuan KJP itu gitu. Tapi untuk tahun ini coba lagi aja konfirmasi ke kelurahan, semoga di tahun ini bisa mendapatkan dana bantuan KJP tersebut. Itu mah. Baik, Mama Ratu bagaimana, Mah? Sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mic-nya belum dinyalain kayak Mama Ratu. Mungkin lanjut kali. Ada yang mau bertanya lagi, Mah? Bapak Ibu, mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Sudah cukup, Mah? Sudah cukup jelas ya? Apa masih bingung? Jelas, Pak. Sudah jelas. Ya. Oke. Apa ya? Mungkin kalau ada yang belum jelas atau ada kendala atau Sudah, Bu. ya kan silakan bertanya, Mah. Tadi kelas 1, sekarang saya tes dulu deh kelas 2. Halo mama-mama kelas 2, ada yang mau ditanyakan, Mah? Sudah aman ya kelas 2 ya? Oke, kelas 3. Kelas 3 ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya, wali murid kelas 3? Nggak ada, Bu. Oh, tidak ada juga. Wali murid kelas 4, 4A dan 4B, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu, udah jelas. Mama Maita, Mama Safina? Enggak, Pak. Enggak, Bu. Sudah? Cukup. Cukup. Wali murid kelas 5. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak? Halo, Bu Sudah Nova. cukup jelas? Halo, Bu Nova. Oh iya, Mama Jessita. Iya, silakan, Iya. Mah. Halo. Mau nanya nih, Pak Reza. Itu kan kalau dilihat dari DTKS kan
aku udah coba dari tanggal 1 ya Pak Reza, cuman di situ masih error aja. Itu untuk KJP-nya kita nunggu dari sekolahan udah pasti masuk atau tetap kita harus cek di DTKS-nya dulu ya Pak? Oh, tetap ngeceknya di DTKS, Bu. Jadi sekolah itu hanya menerima data dari DTKS atau dari dinas sosial. Jadi kalau Mama udah input data di DTKS, setelah input itu nanti akan ada survei dari dinas sosial. Setelah survei hasilnya seperti apa, baru nanti dinas sosial mengirimkan data peserta didiknya ke sekolah gitu. Jadi sekolah itu hanya verifikasi saja, tidak menginput data siswanya. Tapi nanti Ya, sekolah dicek kan Pak dari tanggal 1 saya coba ya Pak ya. Sampai gini hari ini kendalanya masih error aja gitu betul, Pak betul. soalnya. Ya itu dia. Kendalanya Karena masih error aja, biar kata sudah malam pun tetap saya coba masih error aja gitu. Takutnya sampai tanggal 20 pembatasannya itu masih error aja bagaimana gitu Pak. ya Langkahnya itu harus bagaimana lagi? oke, langkahnya yang tadi kan sudah dipaparkan tuh, jika memang ada kendala terkait penginputan data DTKS, Bapak Ibu bisa datang ke kelurahan secara langsung. Datang ke kelurahan minta tolong diinputkan dari tim DTKS-nya. Karena dari kemarin juga DTKS sudah menginfokan sih. Jadi bagi warga yang kesulitan atau mengalami kendala, silakan datang ke kelurahan setempat dengan membawa fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP. Itu bagi yang kesulitan ya, bagi kesulitan untuk mendaftar. Tapi kalau sabar mau dicoba lagi untuk mengakses webnya, silakan. Tapi kalau memang takut segala macam, datang aja ke kelurahan setempat, minta didaftarkan untuk pendaftaran DTKS. Itu kelurahannya kelurahan menurut KTP atau tempat tinggal ya Pak? Kelurahannya itu menurut di sekolah. Jadi kalau misalkan Ibu kan kita ini kan Pondok Bambu. Jadi Ibu datangnya ke kelurahan Pondok Bambu. Oh gitu. Jadi bukan menurut tempat tinggal ya Pak ya? Bukan. Sekolahan ya? Jadi hanya tingkat kelurahan yang ada di sekolah. Tadi bawa apa? Bawa kakak doang gitu Pak? Bawa kakak sama KTP. Oh kakak sama KTP aja? Iya. Oke. Yuk, makasih Pak. Sama-sama Ibu. Nggak kedengaran Bu Nova suaranya. Pak Reza, maaf nih Pak, mas saya Mama Ratu lagi nih Pak. Iya Mama Ratu, kenapa? Bapak Reza kan tadi bilang sesuai dengan lokasi sekolah ya, sedangkan saya kan kelurahannya Kelurahan Klender, sekolah di Kelurahan Pondok Bambu. Saya mesti laporannya kemana nih jadinya? Iya, kalau untuk terkait dengan kelurahan itu yang di Kelurahan Pondok Bambu aja. Jadi itu mengikuti domisili sekolah, bukan domisili KTP atau kartu keluarganya. Kalau Ibu di Kelurahan Klender, Ibu coba datang ke Kelurahan Pondok Bambu. Karena nanti yang input DTKS itu domisili kelurahan sekolah, bukan domisili tempat tinggal gitu. Datang aja. Ke Kelurahan Pondok Bambu gitu? Betul, ke Kelurahan Pondok Bambu, bukan ke Kelurahan Klender. Tuh. Oke. Jadi saya soalnya laporan ke Kelurahan Klender. Iya, karena gini, di setiap kelurahan itu udah dibagi masing-masing tugasnya. Memang kalau secara domisili, secara KTP, kita misalkan di Kelurahan Klender, tapi secara domisili sekolahnya itu adanya di Pondok Bambu. Jadi mau SKTM-nya nanti keluarnya itu di Pondok Bambu, bukan di Kelurahan Klender gitu. Jadi Mama lebih baik ke Kelurahan Pondok Bambu. Terima kasih Pak Reza. Ada lagi? Mungkin Halo? ya. Udah. Ada lagi mah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Wali murid kelas 6? Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
mau nanya ini untuk membuat akun baru pakai nama orang tuanya ya? Iya. Akun Untuk baru. membuat akun baru, Pak Reza. Iya, untuk akun baru data DTKS ya, Maya? Iya, iya. Oh ya, untuk DTKS iya, itu pakai akun kepala keluarga. Nanti setelah Pakai nama ayahnya ya? nama ayahnya dulu, setelah nanti nama ayahnya, baru lanjut ke anggota keluarganya. Jadi dalam satu kakak itu semuanya harus apa ya, harus masuk semuanya. Karena apa? Mungkin Bapak Ibu udah pernah merasakan dulu ya, yang waktu KJP ada yang punya mobil di tahun berapa tapi masih terdaftar. Jadi fungsinya itu kenapa semuanya harus dimasukkan? Jadi kalau salah satu aja anggota keluarga yang sudah yang pertama PNS, yang kedua memiliki kendaraan roda 4, itu sudah otomatis tidak akan bisa masuk ke dalam kategori calon penerima bantuan KJP. Jadi itu udah otomatis gugur dengan sendirinya. Makanya kenapa dari pihak DTKS ingin seluruhnya dimasukkan ke dalam data DTKS. Jadi ya karena fungsinya itu hanya untuk mendapatkan data yang real dari dinas sosialnya. Itu jadi kepala keluarga baru anggota keluarganya. Jangan hanya si peserta didiknya aja yang dimasukkan, tapi seluruh anggota keluarga yang tercantum di dalam kartu keluarga itu semua harus dimasukkan. Gitu, Ibu. Baik, Pak Reza, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi, Ma? Saya, Bu. Oh iya, Mama Maisa. Kenapa, Ma? Ya. Gini, Maisa kan dulu di SD 14 kan udah dapat KJP. Nah itu kalau untuk adanya pendaftaran KJP nggak ada namanya, itu kita juga mesti daftar DTTKS juga. Oke, baik. Pak Reza, silakan Pak Reza. Iya, tetap. Nah, jadi data DTKS itu yang sekarang itu semuanya data KJP itu diambil dari data DTKS. Jadi mungkin banyak yang bertanya, Pak, kalau yang sudah dapat KJP itu bagaimana? Yang sudah dapat KJP pun itu input juga data DTKS-nya. Jadi itu untuk istilahnya untuk wanti-wanti jika nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi mau dia pendaftar baru atau pendaftar lama yang sudah mendapatkan KJP itu juga tetap harus menginput data DTKS. Tadi saya sudah katakan DTKS itu nanti akan sinkron ke Dukcapil, sinkron ke Samsat, itu semua nanti tersinkron di data DTKS itu. Nah, terkait dengan data KJP, mungkin sebagai informasi saja, di sekolah kita itu total kurang lebih 175 peserta didik yang sudah mendapatkan KJP. Nah, tahun kemarin mungkin yang kelas 1 belum mendapatkan ATM atau buku tabungan, itu masih menunggu karena dari pihak Bank DKI juga belum menginfokan ke sekolah. Jadi mohon bersabar saja bagi peserta didik yang sudah mendapatkan KJP tapi belum mendapatkan buku tabungan, mohon ditunggu aja nanti undangannya. Maju aja dulu. Gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Baik, Pak Reza. Ada lagi yang mau bertanya, Ma? Sebelum saya tutup rapatnya pada siang hari ini. Sudah cukup penjelasannya? Cukup, Ma? Cukup. Oke, Pak Reza, saya tutup atau gimana? Oke, ditutup aja. Oke. Saya tutup ya, Pak ya. Terima kasih Pak Reza atas paparannya dan terima kasih Mama yang sudah bertanya dan sudah jelas juga ya, Ma ya. Tadi saya pikir
pasti banyak banget yang bertanya, tapi ternyata tidak, berarti sudah jelas semua ya. Nanti untuk lebih jelasnya, kalau misalkan Mama ada kendala atau gimana, bisa hubungi Pak Reza atau bisa datang ke SDN Pondok Bambu 14. Terima kasih sudah mengganggu waktu istirahatnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada pertemuan rapat kita pada siang hari ini dalam rangka sosialisasi pendataan KJP SDN Pondok Bambu 14. Ada sesi fotonya Pak Reza? Iya, ada Bu Nov. Oke. Mah, silakan dibuka kameranya. Aktifkan kameranya, mau ada sesi foto dulu. Ibu, Bapak Ibu guru juga silakan yang ikut bergabung, dibuka. Dibuka kameranya, Mah. Kamu aja. Wakilin, mau wakilin. Sudah. Oke, senyum ya, Ma ya. Berikan senyum Oke. terbaiknya ya. 1, 1, 2, 3. Oke. Lanjut. Yang kedua. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Nov. Makasih Bu Nov. Oke, terima kasih Pak Reza, terima kasih Bapak Ibu guru, dan terima kasih Kepala Sekolah SDN Pondok Bambu 14 pagi. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.